Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugi rahayu sagung dumadi. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu yang berlokasi di sebelah barat Pulau Jawa atau yang biasa disebut Bumi Parahyangan. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah dari Kerajaan Pajajaran. Namun sebelum lanjut ke videonya, saya selalu mengingatkan kepada sahabat sadulur untuk menekan tombol like, komen, subscribe, serta share agar sahabat sadulur mendapatkan informasi tentang prasejarah dan kebudayaan dari channel ini, channel Pakuan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran secara resmi dinyatakan berdiri saat Jayadewata naik tahta pada tahun 1482 dan bergelar Sri Baduga Maharaja. Kerajaan ini berpusat di Pakuan yang sekarang menjadi daerah Bogor. Masih sering pula dituturkan dalam pantun dan kisah babat, serta ditemukan pula catatan-catatan dari berbagai prasasti yang ditemukan dan catatan perjalanan bangsa asing di Nusantara pada masa itu. Kala itu terdapat dua kerajaan di tanah Parahyangan, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh ini terikat oleh tali perkawinan antara putra Raja Galuh dengan putri Raja Sunda. Kerajaan Galuh dipimpin oleh Raja Dewa Niskala, ayah dari Sri Baduga Maharaja, dan Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susutunggal, pamannya Sri Baduga Maharaja pada tahun 1400-an. Saat Majapahit diambang kehancuran, rombongan pengungsi datang ke Kerajaan Galuh dan diterima dengan tangan terbuka. Sambutan tak terhenti di situ. Kepala rombongan yang masih merupakan saudara dari Prabu Kertabumi, Raja Majapahit, bernama Raden Baribin, dinikahkan dengan salah seorang putri Galuh, Ratna Ayu Kirana. Sang raja pun mengambil seorang istri dari rombongan pengungsi Majapahit. Tindakan tersebut menyebabkan kemarahan dari Raja Sunda yang menuduh Raja Galuh melupakan aturan bahwa orang Galuh dan Sunda dilarang keras menikah dengan orang dari Majapahit. Kedua raja yang terlibat perkalian besan itu pun terlibat sengketa. Terancam perang, Dewan Penasehat dari kedua kerajaan berunding dan meminta para raja untuk turun dari tahta dan kemudian bersama-sama menunjuk seorang pengganti untuk memimpin kedua kerajaan. Tak disangka, nama yang ditunjuk oleh kedua raja adalah nama yang sama, Jayadewata. Maka terselesaikanlah persengketaan dengan jalan menyatukan dua kerajaan di bawah satu raja. Selain Sri Baduga Maharaja, Jayadewata juga dikenal dengan sebagai nama Prabu Siliwangi. Tercatat ada 5 raja yang memimpin kerajaan Pajajaran saat masih berkedudukan di Pakuan, yaitu Sri Baduga Maharaja dari tahun 1482 sampai 1521. Yang kedua, Prabu Surawisesa dari tahun 1521 sampai dengan 1535. Yang ketiga, Prabu Ratu Dewata Buana dari 1535 sampai dengan 1543. Yang keempat, Prabu Ratu Sakti dari tahun 1543 sampai dengan 1551, serta Prabu Ratu Nilakendra dari tahun 1551 sampai dengan 1567. Dari kelima raja yang memimpin tersebut, masa kejayaan terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja menduduki singgasana raja. Berbagai pembangunan fisik dilakukan untuk memudahkan kehidupan kerajaan dan rakyat. Beberapa pencapaian yang membuktikan masa kejayaan Kerajaan Pajajaran pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja sebagai berikut. Karena masih berstatus sebagai kerajaan baru, Sri Baduga Maharaja banyak melakukan pembangunan fisik untuk memudahkan kehidupan negara dan rakyat. Berikut adalah pembangunan fisik yang dilakukan oleh raja pertama dari Kerajaan Pajajaran, antara lain adalah membangun jalan dari Pakuan, ibu kota, sampai ke Wonogiri, membuat telaga besar yang diberi nama Telaga Maharena Wijaya,
membangun kabini hajian atau kaputren atau tempat tinggal para putri, dan membangun pamentonan atau tempat hiburan. Yang kedua, bidang militer. Pertahanan negara diperkuat dengan memperkuat angkatan militer agar peristiwa seperti peristiwa perang Bubat tidak terulang. Satria ataupun asrama untuk prajurit dibangun untuk menarik minat para pemuda agar mereka mau menjadi prajurit. Selain itu, para prajurit dibekali latihan dengan berbagai macam formasi tempur yang sering dipertunjukkan bagi rakyat. Yang ketiga, administrasi pemerintahan. Kegiatan administrasi pemerintahan dirapikan dengan memberikan tugas yang spesifik kepada setiap abdi raja. Undang-undang kerajaan disusun untuk mengatur kehidupan dalam bernegara, serta aturan mengenai pemungutan upeti dibuat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penarikannya. Yang keempat, keagamaan. Karena agama adalah bagian penting dari kehidupan manusia, desa-desa pendidikan dibagikan kepada para pendeta dan murid-muridnya. Tanah pendidikan adalah tanah yang tidak dipungut pajak, sehingga para pendeta dan muridnya dapat dengan leluasa memimpin ritual keagamaan tanpa perlu memikirkan masalah duniawi. Selanjutnya adalah kehidupan masyarakat di Kerajaan Pajajaran. Kehidupan masyarakat di Pakuan Pajajaran dapat dilihat melalui beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, ekonomi. Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian. Selain itu, kegiatan perdagangan dan pelayaran juga dikembangkan. Pakuan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Yang kedua, sosial. Dalam keseharian masyarakat Pakuan Pajajaran, penduduk digolongkan menurut pekerjaannya. Ada golongan seniman yang terdiri dari pemain musik, gamelan, dan penari. Lalu golongan petani dan golongan pedagang, yaitu mereka yang bermata pencaharian sebagai petani dan perdagangan. Yang ketiga, budaya. Agama yang secara resmi dianut oleh kerajaan adalah agama Hindu, sehingga praktik hidup keseharian sangat kental dengan ritual keagamaan Hindu. Peninggalan yang masih dapat disaksikan hingga kini adalah kitab Carita Parahyangan dan kitab Sang Hyang Siksa Kanda, serta kitab Cerita Kidung Sundayana. Ada pula berbagai prasasti yang ditemukan terbesar di berbagai wilayah kekuasaan kerajaan. Prasasti tersebut diantaranya prasasti batu tulis, prasasti Sang Hyang, prasasti Kawali, prasasti Rakanjuru, prasasti Horen, prasasti Astana Gede, dan prasasti perjanjian dengan Portugis, serta taman perburuan kini menjadi Kebun Raya Bogor. Penerus tahta Pajajaran tidak ada yang bisa menandingi kemasyhuran Sri Baduga Maharaja. Semua catatan akan masa kejayaan yang terabadikan dalam cerita, kidung, pantun, babat, hingga terukir dalam prasasti-prasasti adalah hasil kerja keras dari sang raja pertama. Pada masa Prabu Surya Kencana menjadi Raja Pajajaran, catatan keruntuhan Pajajaran terjadi pada tahun 1579 akibat serangan dari Kesultanan Banten, dengan ditandai pemboyongan Palangka Sriman Sriwacana Singgasana Raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh Maulana Yusuf. Pemboyongan Singgasana Batu tersebut adalah aksi simbolis terhadap tradisi politik masa itu, agar Pakuan Pajajaran tidak bisa menobatkan raja baru. Maulana Yusuf ditasbihkan sebagai penguasa sah Sunda karena dirinya masih memiliki darah Sunda dan merupakan sanggah dari Sri Baduga Maharaja. Kerajaan Pajajaran adalah salah satu bukti sejarah bahwa alih-alih berperang, jalan damai masih dapat ditempuh untuk menyelesaikan pertikaian dua negara. Satu hal yang jarang ditemui, terutama pada masa itu. Berakhirnya masa kerajaan ini adalah akhir dari kekuasaan Hindu di Parahyangan dan awal dari masa dinasti Islam. Konon dikabarkan bahwa sebagian abdi istana menetap di Lebak dan menerapkan cara kehidupan Mandala yang ketat. Kini keturunan dari para abdi istana ini adalah yang kita kenal sebagai suku Baduy. Demikianlah sahabat sedulur, itulah kisah dari kerajaan Pajajaran. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya berterima kasih.
kepada sahabat sedulur yang selalu menonton video-video seputar prasejarah dan kebudayaan dari channel ini. Dan saya selalu mengingatkan kepada sahabat sedulur yang belum menekan tombol like, komen, subscribe, serta share. Kami Pakuan Pajajaran Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.